Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel Mentoring Self Improvement, suatu channel tentang pengembangan kepribadian. Konteks besar kita membangun kepemimpinan dalam diri kita, dan kita belajar tentang prioritas. Di dalam prioritas kita belajar tentang konsep waktu senggang. Inilah alasan-alasan mengapa waktu senggang harus kita miliki. Yang pertama, waktu senggang meningkatkan kesadaran diri. Kecerdasan emosional atau EQ, Emotional Quotient, adalah kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menyadari dan memahami emosi dalam diri sendiri dan diri orang lain, serta menerapkan kesadaran diri tersebut sehingga kita mampu mengendalikan sikap dan relasi kita dengan orang lain. Dalam konteks kepemimpinan, ada beberapa kemampuan yang lebih penting daripada kecerdasan emosional. Organisasi, pelatihan, dan konsultasi Talent Smart telah menguji EQ lebih dari 1 juta orang dan menemukan bahwa 90% orang yang berkinerja tinggi memiliki skor EQ yang tinggi. Salah satu hal fantastis tentang emotional quotient adalah sama seperti kepemimpinan. Kecerdasan emosional dapat dikembangkan. Karakteristik mendasar dari kecerdasan emosional adalah kesadaran diri, pengenalan, dan pemahaman yang kuat atas emosi sendiri dapat dikembangkan selama masa-masa perenungan, seringnya saat kita sendirian. Jendela waktu itu tidak akan hadir jika kita kewalahan dengan pekerjaan dan tidak pernah punya waktu untuk merenung. Waktu senggang menciptakan momen semacam itu yang menyediakan peluang bagi kita untuk mengembangkan emotional quotient atau kecerdasan emosional. Yang kedua, alasan waktu senggang penting bagi kita. Waktu senggang memberi kita waktu berpikir yang dibutuhkan. Sebagian besar pemimpin yang ditemui oleh John C. Maxwell adalah mereka bertindak dengan cepat. Dia tahu bahwa dia juga melakukannya. Namun jika kita menghabiskan semua waktu untuk bertindak cepat tanpa pernah memikirkan apa yang dikerjakan, kita tidak akan menjadi pemimpin yang sangat efektif. Ketika memimpin orang lain, dia bertanggung jawab untuk berupaya melihat lebih banyak hal, dan dia juga melihatnya lebih dahulu harusnya dari orang lain. Dia harus memikirkan lebih banyak hal dan memikirkan lebih dahulu daripada orang-orang yang dia pimpin. Truett Cathy, pendiri Chick-fil-A, memberitahu kepada kita, kita harus menjadi pemimpin yang cerdas sebelum kita menjadi pelaku pasar. Menciptakan waktu senggang memungkinkan kita melakukannya. Memang benar bahwa kita berada di tempat pikiran kita membawa kita saat ini, dan kita akan pergi ke tempat pikiran kita membawa kita besok. Itulah sebabnya John C. Maxwell secara pribadi berdedikasi melakukan pemikiran reflektif dan menuliskannya di begitu banyak buku-buku dia. Jika kita semua ingin menjadi pemikir yang baik, kita harus sengaja menyediakan ruang kosong di agenda kita.
bukan sekedar berdiam sejenak di sini dan beberapa detik di sana. Kita harus menjadwalkan waktu yang cukup signifikan untuk itu. Jika kita terus-menerus tergopoh-gopoh dari satu daftar tugas ke daftar tugas berikutnya, dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, sejak matahari terbit hingga matahari terbenam, kita tidak akan pernah menjadi pemikir yang lebih baik. Alasan ketiga, waktu senggang memampukan kita memperbaharui energi. Kita menjalani hidup dalam kultur kesibukan dan seringnya para pemimpin adalah orang-orang yang paling sibuk. Pendiri dan CEO Energy Point, Tony Swart, meneliti dan menulis tentang energi dan kinerja secara mendetail. Ia menulis di artikel New York Times, semakin banyak orang kewalahan memenuhi tuntutan yang semakin besar, tetapi malah mempertahankan langkah yang nampaknya tidak berkelanjutan. Solusi yang ia tawarkan sebaliknya, ujarnya, cara terbaik untuk menyelesaikan lebih banyak tugas bisa saja dengan meluangkan lebih banyak waktu tanpa melakukan apa-apa. Penelitian yang dilakukan oleh badan multidisiplin yang baru dan berkembang menunjukkan bahwa pembaruan strategis, termasuk olahraga di siang hari, tidur siang sejenak, jam tidur yang lebih panjang, lebih sering menjauh dari kantor, dan liburan yang lebih lama dan lebih sering bisa meningkatkan produktivitas, kinerja, dan tentu saja kesehatan. Nah, semua hal yang digambarkan Swart sebagai keuntungan membutuhkan waktu senggang, dan ia berkata bahwa manusia dirancang bukan untuk terus-menerus mengerahkan energi besar, melainkan untuk mengerahkan dan memulihkan energi secara bergantian. Jadi, jika kita, sahabat Mr. Sorchan, ingin memiliki kinerja terbaik, kita harus menemukan cara untuk memulihkan energi. Kita bisa mewujudkannya dengan menyediakan ruang untuk relasi, olahraga, rekreasi, bepergian, musik, dan seterusnya. Kegiatan apapun yang bisa mengecas, baterai pribadi kita, itu bagus. Namun kita harus menyediakan waktu senggang tersebut. Salam membangun kepemimpinan dalam diri kita. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.